Yuk. Halo, nama saya Iska. Saya lahir di Bandung 18 Mei tahun berapa ya? Saya sensor ya tahunnya, karena saya tidak mau disebut tua. Oke, kalau misalnya saya tinggal hari ini, saya bingung sih kalau nyebutin tinggal, karena saya dibilang nomaden. Saya bisa seminggu di Garut, seminggu di Bandung, ya seminggu di kota lain, Purwakarta, Jakarta, Depok, Makassar, Banjarmasin, atau di Purwokerto. Tapi kalau misalnya KTP sih asli domisili, saya domisili Garut. Saya itu siapa? Sebetulnya kalau saya sih bukan siapa-siapa. Saya hanya musafir, asik musafir. Saya hanya orang yang bergerak di wilayah wirausaha, wira swasta. Saya bergerak dalam bisa disebut bisnis ya. Saya bergerak, tapi saya masih bisnis kecil-kecilan lah. Saya berbisnis dari tahun 2011 ya, kurang lebih sampai sekarang berarti 10 tahunan lah saya mulai berbisnis. Saya berbisnis di wilayah fashion, kuliner. Udah sih di wilayah dua itu, fashion laki-laki, fashion perempuan, dan di F&B, food and beverage. Sebetulnya kalau misalnya ngobrol bisnis di mana sih, saya akan cerita saya memulai bisnis dari mana. Sebetulnya saya memulai bisnis itu berawal dari Jatinangor. Habis dari Jatinangor, saya untuk memilih Garut untuk mengembangkan bisnis saya. Jadi bisa dibilang bisnis second bisnis saya berada di Garut, dan dari Garut mulailah saya bercabang ke kota-kota lain, mulai dari Depok, Purwakarta, Pandeglang sampai Purwokerto. Kenapa saya memilih bisnis? Mungkin ceritanya agak panjang ya, tapi saya bikin sesimpel mungkin kenapa saya pilih bisnis. Sebetulnya dulu itu saya bukan pebisnis, saya pekerja. Saya dulu sempat bekerja itu jadi announcer, saya jadi seorang penyiar, terus saya juga jadi produser di salah satu stasiun televisi, dan satu lagi saya sebagai jurnalis. Jadi gini-gini tuh saya pernah jadi jurnalis, saya wartawan di satu media, bisa dibilang media besar lah. Saya mungkin nggak sebutkan medianya, tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya bergelut di dunia entertainment, saya bekerja, ada yang kurang gitu. Kenapa saya harus menjadi memilih bisnis? Jadi saya itu kalau bahasa Sunda terlahir dengan kata ogoan. Jadi kalau misalnya saya itu bekerja itu agak frontal. Jadi waktunya tuh pengen bebas. Kenapa tadinya saya pengen entertain, saya tuh pengen bekerja itu sambil hiburan. Ternyata nggak bisa. Jadi waktu saya jadi jurnalis, jadi produser, saya tuh terikat waktu. Saya lagi tidur, tiba-tiba harus bangun, harus jalan ke sini. Dan yang paling nggak suka, saya itu selalu diatur waktunya atau dimarahin oleh atasan. Dan itu yang menjadi benturan pada saya waktu itu. Jadi waktu itu saya sempat dimarahin, saya sebutnya redaktur ya. Waktu saya jadi jurnalis, saya dimarahin redaktur, dan akhirnya itu berbenturan. Jadi sebetulnya saya tipe orang yang tidak bisa terikat dengan waktu. Saya ingin free gitu, pengen bebas. Mungkin itu poin pertamanya. Poin kedua, karena saya bergerak di wilayah entertainment, begitu juga jurnalis ya. Akhirnya saya ketemu orang-orang besar dan orang-orang hebat. Dan dari situ saya berpikir, ternyata orang-orang hebat itu bukan manajer, bukan direktur, tetapi yang orang-orang hebat itu adalah pemilik usahanya. Contoh sederhana nih, rumah sakit. Dokter itu hebat, tapi ada yang lebih hebat. Itu yang memiliki rumah sakit, yang membiayai dokter. Benar nggak? Nah itu mungkin dua poin pertama kenapa saya milih di bidang usaha. Oke, saya memilih Garut menjadi tumpuan bisnis saya kedua itu tahun 2011 akhir ke 2012. Mungkin di waktu tahun itu penggiat bisnis belum banyak. Terus saya juga tidak melulu berpikir dulu waktu itu Garut potensi atau tidak. Saya tidak berpikir itu, saya jalan aja, du aja gitu. Jadi saya jalan, saya nggak berpikir resiko, ya udah jalan aja, jualan aja. Ya seiring berjalan, saya amati ternyata Garut itu potensial loh. Ternyata Garut itu salah satu karakter kota yang konsumtif. Ketika saya jualan, memang sih tahun pertama, tahun kedua itu saya terasa berat untuk di Garut. Tapi lama kelamaan, Garut tuh keren ya, konsumtif juga. Karena bisa dibilang ketika saya bisa keluar dari daerah Garut, bisa melebarkan bisnis saya.
keluar kota, itu sebetulnya cikal bakalnya dari Garut loh. Bahkan bisnis saya meledak awalnya dari Garut. Jadi walaupun disebut Garut itu kota kecil, tapi menurut saya Garut itu potensial loh untuk menjadi kota bisnis, termasuk kota wisata juga kan. Garut tuh banyak loh wisatanya selain Cipanas tuh yang kalau nggak Kelanda tuh ke Cipanas tuh suka ada yang manggil Villa hotel hotel nah itu kan tempat wisata tuh. Kalau untuk masalah mitos sih sebetulnya mah itu memang benar-benar mitos. Kalau misalnya dibilang susah sih sebetulnya nggak ada yang susah. Bukan masalah susahnya yang jadi permasalahan itu, tetapi masalah sabarnya itu loh kalau menurut saya. Karena kalau misalnya saya lihat ya, gini, tiba-tiba sebuah brand muncul nih. Contoh brand sebuah minuman yang sekarang lagi hits mungkin ya. Minuman muncul, oke, 3 bulan pertama enggak, bisa dibilang minggu pertama rame, bulan pertama tuh meledak, di bulan kedua rada mulai stabil nih, di bulan ketiga itu malah terjadi penurunan, nah di bulan keempat sama terjadi lebih penurunan. Nah sebetulnya mah cobaannya tuh di situ. Setahun pertama itu cukup berat. Kalau misalnya saya bilang berat. Soalnya saya di tahun pertama juga sama merasakan hal seperti itu. Ketika saya memulai bisnis di Garut, oke, responnya bagus. Bulan kedua makin bagus, bulan ketiga makin bagus, bulan keempat jeblok, bulan kelima jeblok. Jadi bukan masalah susahnya, tetapi sabarnya itu loh, menunggunya itu. Terus bisa dibilang mentalnya juga nih harus diasah. Terkadang kalau misalnya sudut pandang saya ya, kembali lagi ke sudut pandang saya, mungkin hari ini saya bilang anak muda sekarang tuh hebat, anak muda di Garut tuh hebat, saya akui pintar semua. Karena saya melihat orang-orang anak muda sekarang di Garut tuh kreatif, dia bikin produk tuh keren, kalau menurut saya keren. Bahkan menurut saya lebih kreatif dari saya, lebih bagus menurut saya, potensial banget. Cuman satu lagi yang saya garis bawahi, mentalnya itu yang harus dibangun. Bisa dibilang statementnya bisa mental kurang, iya. Karena anak muda sekarang ketika terjadi penurunan, mentalnya turun, drop. Jadi waktu pas terjadi penurunan atau bisnis itu kurang bagus, aduh bisnis saya jelek, udah deh kita tutup aja, kita ganti usaha baru. Nah itu yang maksud saya sabarnya kurangnya itu, gitu bro. Oke siap, segmen kedua. Jadi kita kayak ada game pilih cepat salah satu. Jadi kita kasih pilihan, terus jawab aja dan beserta alasannya. Oke. Udah ready? Siap. Oke, yang pertama, pilih makanan atau fashion? Saya lebih pilih makanan. Kenapa? Karena saya fashion baru-baru, jadi ilmunya masih sedikit lah. Oke, yang kedua, mending keuntungan kecil tapi banyak atau keuntungan besar tapi sedikit? Saya lebih milih margin. Jadi keuntungan saya sedikit tapi banyak. Alasannya ya saya lebih suka yang sedikit tapi banyak, lama-lama jadi gunung, banyak juga akhirnya kan. Oke. Pertanyaan ketiga nih tentang lebih menjurusnya ke partner ya. Mending pilih orang Garut atau luar Garut? Saya pilih orang Garut. Alasannya? Satu visi satu misi. Emang kalau dari luar kota Garut tidak satu visi? Enggak juga sih. Cuman kan kalau misalnya di Garut, karena tadi saya bilang domisili di Garut nih, saya punya teman-teman banyak, lingkungan saya lebih mengenal sama beliau, saya lebih mengenal lama lah intinya. Sebetulnya kalau masalah juga bagi orang Garut atau luar Garut, ya walaupun bisa dibilang sih, tapi nggak semuanya ya, saya nggak nyebut semua orang Garut. Mungkin beberapa teman saya di Garut mungkin kebanyakan yang berperan. Oke. Mending memilih kolaborasi atau independen kayak istilahnya, atau grup, atau mending sendiri aja lah jalannya gitu? Kalau sekarang sih zamannya kolaborasi sih. Alasannya jadi mengecilkan resiko gitu. Jadi gini ya, kalau misalnya kita sebut bukan teori ya, sampel. Misalnya saya punya uang tapi saya tidak punya tempat, kita bisa kolaborasi, kan itu bisa win-win solution gitu. Sip, berarti itu game pilih cepatnya. Nah, terus sekarang ada beberapa titipan pertanyaan ya. Oke, yang pertama langsung aja. Menurut Bro Iska nih,
bisnis itu apa sih? Bisnis sebetulnya sih bisnis itu semi modernnya pedagang, tapi bukan dagang aja juga sih. Kalau ini menurut saya sebetulnya ada perbedaan antara berbisnis dan berdagang. Kalau misalnya berdagang, contoh sederhana nih, kita jualan di pasar, terus kita jual beli. Nah, itu kan dagang. Nah, apa bedanya sama bisnis? Sebetulnya yang membedakan pedagang sama pebisnis itu cuma sederhana, cuma satu, nyatet catatan gitu. Lah, kok bisa bilang gitu? Sederhana. Kalau misalnya pedagang itu dia catat barang masuk, barang keluar, berapa keuntungannya, berapa marginnya, berapa omsetnya, berapa profitnya, itu menjadi bisnis loh. Walaupun keuntungannya kecil, misalnya sehari keuntungan itu cuma 100.000. Oh iya, 100.000 nih. Tapi kita mencatat, oke, kita menghitung nih dalam sebulan dia dapat berapa? Sebulan itu 3 juta. Oh, kita mulai berpikir nih, kita harus bisa punya karyawan, mengembangkan bisnis, omset harus berapa, targetnya apa. Jadilah jadi sebuah bisnis. Jadi yang menurut saya bisnis itu apa? Itu adalah dagang yang dicatat mungkin ya. Sesederhana itu. Jadi itu teori Bro Iska aja gitu ya. Iya, teori. Oke. Terus yang kedua, branding itu apa menurut Bro Iska? Branding itu lebih ke identitas. Jadi nanti kalau kita membuat sebuah bisnis, kita tuh pengen dikenal identitas bisnis kita tuh apa. Mau misalnya di makanan, saya pengen nanya nih, saya tanya balik, KFC terkenalnya apa? Pasti ayam goreng kan? Dia membrandingnya ayam goreng dong. McD apa coba? Burger. Walaupun itu sama, ada ayam goreng, KFC juga sama, ada burgernya, tapi brandingnya yang dikeluarkan, yang enaknya mana nih? Begitu juga usaha saya di kuliner, saya membranding makanan saya itu. Jadi biar orang datang ke situ tuh saya pengen itu, ya pasti ke tempat itu gitu. Oke. Kalau branding itu menurut Bro Iska harus atau enggak? Maksudnya lebih ke harus di branding nih atau nggak usah branding lah gitu? Kalau menurut saya sih, kalau saya berkecimpung di bisnis bukan di dagang, berarti harus dong di branding. Karena branding itu salah satu poin untuk meningkatkan omset dan profit kita. Jadi jangan sepelekan yang namanya branding, gitu. Makanya kembali lagi, Anda mau jadi pedagang atau menjadi pebisnis? Kalau menjadi pebisnis ya harus dong branding. Terus ada yang nanya juga, bisnis yang benar tuh kayak gimana sih? Bisnis yang benar ya, nggak ada yang salah sih sebetulnya yang bisnis itu sederhana sebetulnya, kayak tadi catat jual beli. Tetapi ada satu poin yang saya lakukan dalam berbisnis. Bisnis yang benar itu adalah seperti snowball. Snowball tau kan, bola salju, dia dari kecil membesar. Menurut saya itu bisnis itu yang baik ya. Mungkin statement saya baik dan benar gitu. Karena mungkin saya lihat kacamata saya, kita ngomonginnya skupnya di Garut ya, kita tadi ngomongin Garut ya. Mungkin tadi juga beberapa saya sempat ngobrol sharing tentang bisnis sama anak muda di Garut juga keren-keren loh, hebat. Tapi ada satu yang saya garis bawahi, rata-rata ngebangun bisnis itu dia pengen langsung besar, jebret, bukan bisnis besar, dan ujung-ujungnya apa coba kalau bisnisnya pengen instan besar? Pasti uangnya pinjem dong. Dan uang pinjamnya dari mana? Dari bank, benar nggak? Jadi nih menurut saya nih buat buat teman-teman nih, saya nyebutnya teman-teman nih yang pengen berbisnis, ya kita bisnis dari kecil dulu lah. Jangan memaksakan pengen besar, ujung-ujungnya ngutang. Kan kalau misalnya ngutang nanti ya tahu sendiri lah. Mungkin kalau nanti ngobrol itu panjang, cuman nantinya kitanya nggak tenang. Saya melakukannya dari modal yang kecil. Saya masih ingat modalnya cuma 1.700.000. Sampai sekarang masih ingat 1.700.000 hingga berkembang sampai sekarang. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai bisnis beberapa cabang, mau di fashion, mau di food and beverage, tapi saya tidak punya hutang. Oke. Mau itu kalian nanti jadi pekerja atau pebisnis, itu adalah sebuah pilihan. Tidak ada yang jelek, dua-duanya bagus. Tapi yang paling sederhana itu satu. Itu pertama fokus, yang kedua istiqomah. Jadi
Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya yang pengen kerja, ya fokuslah pada sebuah pekerjaan. Karena pekerjaan juga butuh dedikasi. Saya tidak menyebutkan bekerja itu jelek, enggak, bagus loh. Tetapi tetap harus fokus dengan apa ya disebutnya itu dengan hati juga. Jadi kalau saya ibaratnya ini kerja, ini bisnis. Oh saya pengen saya pengen jalan di dua-duanya. Saya bisa dibilang enggak deh, jangan deh. Kalau kerja pilih kerja. Kalau misalnya kerja fokus karir yang naik. Tapi kalau misalnya mau bisnis, ya bisnis yang naik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu ketika saya mulai berbisnis, saya pernah bertanya kepada salah satu trainer motivator pebisnis juga. Mungkin kalian kenal Ippo Santosa, bukunya itu banyak, percepatan rezeki dan sebagainya. Saya sempat bertanya waktu itu pada Ippo Santosa, Kang, saya pengen menjalani bisnis tapi saya juga bekerja. Jawabannya sederhana, siap-siap kamu mati. Dari situ saya bingung, akhirnya saya mengerti ternyata tidak bisa dijalankan dua-duanya. Kalau bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati. Kalau bisa berbisnis, berbisnislah dengan sepenuh hati.